ya. Yang muda belum menemukan identitas, yang tua-tua sudah kehilangan kualitas. Ya. Tunku Abdul Hadi. Kita pernah mendengar Tunku sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu irtanim hamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum datang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Jaga waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Itulah yang penting untuk kita bahas, kita harapkan, yaitu para pemuda ke depannya selagi masih muda, selagi masih punya waktu, punya kesempatan, maka harapan kita bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, tunggu tanggapannya, silakan tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah, dari alam menyembah berhala hingga ke alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan saya kepada guru-guru kami yang sudah ada di Jufris Zainen untuk menjelaskan tentang anak muda sebelum tua, dan anak muda adalah karakter kehidupan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Karena banyak sekali guru-guru kita yang telah menjelaskan tentang anak muda harus menjaga sebelum datangnya tua untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, karena pemuda itu harapan bangsa dan negara. Dengan itulah pemuda harus pandai-pandai dalam memikir untuk memutuskan suatu perkara baik itu yang tiada diketahui oleh orang lain dan yang diketahui oleh orang lain, supaya pemuda itu menjadi hudal linnas, pemuda petunjuk, dan menjadi petunjuk sesuai dengan nas Al-Quran. Karena itulah Allah selalu menjelaskan dalam Al-Quran dan hadisnya, pemuda sebagai pedoman kehidupan bangsa dan negara harus memikir kebaikannya, bagaimana dia nanti menjadi seorang pemimpin yang kecil, yaitu pemimpin rumah tangga, dan sampai ke atas dan lain-lain. Itu harus ada pemuda untuk menghayati dan memikirkan yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, sangat jelas. Karena dalam Al-Quran menyatakan wal Qur'anil Hakim, inilah Al-Quran yang penuh hikmah. Berarti Al-Quran itu menjadi hikmah bagi manusia, maupun pemuda, maupun orang tua, perempuan, dan laki-laki dan lain-lain. Contohlah
dalam Al-Quran. Semua ada konsepnya dalam Al-Quran. Dalam kehidupan, berumah tangga, ekonomi, dan lain-lain. Semua ada aturan dalam Al-Quran. Yang telah disampaikan tadi masing-masing oleh guru-guru kita, Syekh dan Pak Kauket, dan semua yang ada di sini sudah menjelaskan tentang kelebihan Al-Quran. Mengamati Al-Quran harus ada pemuda-pemuda yang sesuai dengan prinsip-prinsip Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Tengok para sahabatnya dulu, waktu muda-muda mereka semua berhasil karena konsepnya dengan Al-Quran. Tadi kita mendengar ada penyebutan nama Nabiullah Yusuf, Nabiullah Ibrahim, Muhammad Al-Fatih, dan beberapa sahabat-sahabat lainnya yang mereka adalah para pemuda yang bisa kita contoh dalam penerapan karakteristik sekarang. Bagaimana menurut Tunggu? Bismillahirrahmanirrahim. Nai katimban tha begah ono wah, nya mangan punya mangan le begah ono. Pali bibere tha ka tadi. Pura damah malo, cuma damah be utek ji ana pega. Cuma yang perle gede ba, ini saja aja. Nyo yang perle dapat jude kan sahabat. Apanya Sa'ib bin Musa'ir, Mus'ab bin Musa'ir ya, Mus'ab bin Musa'ir. Ini yang paling penting diketahui oleh komunitas pemuda Islam. Karena karena hadirnya Rasulullah ke Madinah itu oleh kaum Ansar, ya, itu nggak lepas dari Mus'ab bin Musa'ir itu. Dia masuk Islam dari Madinah, pergi ke Makkah, dia orang kaya. Kemudian dia dikucilkan, diusir oleh ibundanya karena keluarga sangat kaya raya, tapi rela dia hidup dalam keadaan miskin, cuma satu baju ketika dia meninggal. Demi apa? Mempertahankan Islam. Jadi ini bak orang yang berbahagianya, anak muda katanya kadang-kadang, hai bajahbu, hai dia membelah baje, mama ai dena, bagai kumai sauno. Jadinya hanali pandangan, jadi hanali karakternya pemuda adanya. Kufali kali begah yang bahwa KUA juga sudahlah memberikan penyuluh-penyuluh yang penting, termasuk masalah yang sangat penting bahkan. Tapi tak kalau orangnya kan lagi ujun lagi ada buah pucuk lebu lagi hana pakai ini kan fenomena sebenarnya. Solusi apa? Kita belum tahu apa solusi yang paling efektif ini untuk mengajak kawalan muda kita menuju keislaman. Karena kalau kita nggak mau membaca, karena Al-Quran diturunkan untuk membaca dan dibaca. Iqra kan? Iqra itu kan bacalah. Harus membaca kita. Tanpa ada lahirnya pemuda yang membaca nggak mungkin. Lahirnya situasi negeri kita yang bagus, nggak mungkin. Kalau kita bicara Sultan Al-Fatih, dia itu kalau nggak salah cuman entah 32 tahun dia usianya, ada yang berapa 26 tahun, dia telah memimpin bala tenteranya 4 kilo. Waktu penaklukan Konstantinopel itu jamaah Islam itu jamaah perang 4 kilo jauh gedang imam untuk penaklukan Konstantinopel. Luar biasa. Kalau bicara Nabi Ibrahim, itu luar biasa lagi. Dia meletakkan Ismail min zuriyati bi wadin ghairi zar'in. Dia siap menerima ketika anak diletakkan di masjid, dia tinggalkan istrinya di situ, dia pulang. Bagaimana orang tua itu siap meletakkan di pesantren ke bahasa sekarang ini? Cecok anu tak bawa daya, hana ingat lagi kemencara baju ulama. Jadilah Nabi Ismail itu. Siapa Nabi Ismail itu? Itulah cikal bakal lahirnya bangsa Quraisy. Dan runyok katakan Ka'bah cukup bahagia, Islam keterubah katanya tidak lepas. Itulah yang namanya Ismail. Dan situlah lahirnya Banu Hashim dan Banu Muthalib. Bagaimana suksesnya mereka memimpin dunia? Luar biasa. Nah, maka oleh karena itu, niat keikhlasan kita membuat sebuah acara seperti ini tidak ada lain. Kita lah mencintai saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang belum memahami Islam. Bagaimana dia harus memahami Islam itu? Nggak ada lain. Apalagi ini sangat lengkap barangkali. Saya jauh punya pesantren, Wadi punya pesantren, Kumaisa juga pesantren, Kufali juga dia tim penyuluh, Abu Nyaman juga alas sejarawan yang sudah terkenal hari ini.
Nah, tapi juga saya juga punya koneksi dengan pemerintahan hari ini. Jadi ini penting dibicarakan. Bahkan ke depan nih kepala dinas Islam harus dipanggil. Kita ajak berbicara ke depan kita hari ini di depan kamera. Biarlah didengar oleh orang bagaimana. Syariat Islam di Aceh cuma datang di tempat, berjalan di tempat. Nggak ada anggaran. Saya nggak tahu kenapa nggak ada anggaran. Di Dinah Dayah juga kita punya Dinah Dayah. Nggak ada anggaran. Kenapa? Kita nggak paham. Padahal ada sejuta masalah yang kita selesaikan. Baik di dinas Islam itu juga di bidang dayah itu. Problem umat hari ini sangat penting. Anak-anak sekolah SMA itu yang minim agamanya harus diarahkan kaderisasi. Bisa kerjasama antara dinas, misalnya di antara dinas pendidikan dayah, dinas agama dengan dinas sekolah dengan KUA itu misalnya sangat penting itu. Itu kan forum kajian bersama itu. Boleh hari ini kita kerjasama. Nah, jadi untuk membentuk kepribadian dan menggali ulang potensi-potensi sejarah para sahabat, sejarah Sultan Iskandar Muda, Sultan Al-Fatih dan sebagainya itu sangat penting sebenarnya. Harus ada kajian khusus tuh. Nah, jadi demikian yang dulu pandangan saya. Yang penting dah orangnya anak muda Acehnya kebancara gila gede bahwa Acehnya pernah jadi kenanggro yang paling hebat di dunia aja. Suku Dayak Muda pernah kirim 20 daerah Nanggro yang dikirim perwakilan khusus dari Aceh supaya 25 Nanggronya adalah bagian daripada Nanggro Aceh, kerajaan Sultan Aceh itu dulu. Tapi orangnya anak muda itu beroy maka ada boleh maka laleh nampung kerja. Nah, kita harus didik mereka kembali, harus buat semacam mengembalikan izah keacehan dan sebagainya. Tunggu, bagaimana peran pemerintah dalam hal menciptakan pemuda-pemuda yang sesuai dengan karakteristik Islam. Karena sekarang banyak kita lihat para pemuda dalam tanda kutip lalai main game ataupun sebagai lainnya main Facebook ataupun pokoknya lalai dengan dengan HP. Karena apa kita lihat? Di mana-mana fenomena banyak anak muda yang pegah habas dodro. Kawin unun dan sebagainya. Bagaimana pandangan Dengku atau sejauh mana peran pemerintah dalam menangani daripada krisis identitas daripada pemuda ini, Dengku? Silakan, Dengku. Mungkin barangkali beda pertanyaan, beda jawaban. Loncok mantang dari gurai tanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah Allah Ta'ala diciptakan katanya untuk tanya ta'abud kepada Allah. Nah tujuan orangnya tabdarha ite iya pada tujuan tabdarha mano pada tujuan tabdarha lemo pada tujuan nagahang kilo nama hayumnya pelihara tro tegero pada tujuan pun nama hang kilo nya mahayum ya. Berbicara pemimpin juga deh, itu kan dari keluarga juga pemimpin terhadap keluarganya. Berbicara pemerintah, ini rata kampung nah pegawai pengajian, di kecamatan ada pengajian, para pemuda ada pengajian, orang tua ada juga pengajian. Dengar aja tuh. Ini model ada murid kali dapat labah tok dayu mama bayang menurut handanya. Kan? Kepada nak cik tu. Madum nai no. Rata kampung, rata kecamatan, nah pengajian. Dengar aja tu. Jadi kita pegang draw tu nyo. So draw tu nyo. Kadang draw dah hadiri. Pakai banda dari yang lain. Hari kan berbicara bahasa pun ada berkata ulang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada hikmah Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah ta'abud pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana yang diperintah, bagaimana yang apa-apa saja yang dilarang kalau tanpa ilmu. Jadi tuntut ilmu itu kan wajib. Perleudep Islam dengan ilmu juga. Bil ilmi hayatul Islam. Ya. Betul Syekh. Nyakan bupah bari.
Teman nyotanyo hana mufum, kepan tanya jalankan dan laksanakan teh yang riu, teh yang perintah hadri. Jadi kan tanda-tanda Islam. Ibu Mathailah ada cek dulu. Yang binasa Islam. Tak tepu, hana tak perbuat dengan hana tak tepu. Adapun memang nyampe beki alah lung bangai nyo, hana mdalah apabila jahil wa ahli rasasik bil jahli ya. Jadi ya takut cik ya dakhulun nar qablal hisab. Damang neraka tanpa hisab. Dak beki alah purutan lung hana ku putar pega ke ada putar poju. Jadi alhamdulillah berbicara berjikut pengajian melaluinya ke insyaallah akan god jeroh anak tanya keluarga tanya saudara tanya tapi menyoyak beut hai tim dah begah kebancara jeroh kebancara god. Bicara pemerintah jika nak pegat pengajian baik geci ataupun seterusnya kan di kampung na pengajian di desa-desa dah di kecamatan na kabupaten tingkat nan tenggai jahat tu nyoda tim ja citi uro di malam na paja mungkin yang mantang dari lon le dah pegah le hana tepat tataran tu. Baik, Tengku Fadli masih dengan pertanyaan yang sama. Sejauh mana peran pemerintah dalam mendidik generasi muda supaya terciptalah pemuda-pemuda yang islami seperti yang kita harapkan? Karena ini sudah ditanyakan, sebenarnya untuk menjawab peran pemerintah yang lebih berhak bicara itu kan memang saat hadir terwakili atas nama pemerintah. Kita ini mungkin mencoba menduga-duga, mencoba mereka-reka kira-kira apa yang bisa dimainkan oleh pemerintah dalam hal ini, karena pemerintah itu kan pemegang urusan untuk maslahat umat. Saya pikir bukan hanya pemerintah, siapapun dia, elemen apapun dia, unsur apapun dia itu, peran ini tetap harus kita mainkan. Tinggal lagi apa yang harus kita mainkan. Tentunya unsur satu dengan unsur yang lain, tentu peran yang dimainkan itu akan berbeda-beda. Namun tujuannya pasti akan sama. Katakanlah pemerintah yang menangani urusan keagamaan, maka mereka mempersiapkan generasi itu generasi yang penguatan keagamaannya kuat. Kemudian pemerintah yang di bidang tugas yang lain, dia akan memainkan perannya juga seperti itu. Katakanlah misalnya pemerintah yang menangani tentang persoalan ketenaga kerjaan. Bagaimana mereka menciptakan sebuah instrumen yang bisa membuat generasi muda itu benar-benar terarah dia. Karena mungkin boleh jadi disinyalir mereka itu para pemuda ini yang hari ini mungkin disibukkan dengan hal-hal yang lain, mungkin karena mereka tidak bisa memanfaatkan waktu yang berkualitas, maka pelariannya mungkin barangkali ke arah-arah yang hal negatif. Maka peran pemerintah ataupun peran elemen manapun yaitu memainkan tugas dan fungsinya masing-masing. Misalnya pemerintah yang bergelut di bidang olahraga, bagaimana membuat sebuah kegiatan olahraga yang bisa membuat pemuda itu terhindar dari hal-hal yang negatif. Maka peran yang dimainkan itu adalah peran tergantung di bidang apa mereka bergelut. Maunya di bidang apa namanya, bidang yang lain, di bidang usaha dan koperasi dan hal-hal yang lain. Maka mereka bagaimana menciptakan lapangan kerja yang produktif bagi anak muda, ataupun kegiatan-kegiatan wirausaha untuk anak muda, sehingga anak muda itu memang betul-betul di dalam hal-hal yang positif. Maka siapapun kita itu adalah punya peran tersendiri dalam ini. Orang tua punya peran, pemerintahan kampung punya peran, penyuluh agama punya peran, pimpinan
pesantren juga punya peran. Hari ini pesantren bukan hanya pengajian saja. Nah, macam-macam kan. Ada giat koperasi pulau menunggu macam tuh. Dumpu nah ini. Artinya di samping memenuhi ketangguhan dalam ilmu juga punya kemandirian. Maka semua elemen manapun, semua unsur manapun punya tanggung jawab untuk mengambil peran ini. Menan. Demikian saja. Masih dalam pertanyaan yang sama, Pak Isnya Aman, peran pemerintah dalam menciptakan kader-kader yang Islami, adapun pemuda yang berkarakteristik dengan Islam. Oke, silakan Tengku. Ini dalam upaya apa yang disebut ya, karakter building ya. Karakter itu watak ya. Sebenarnya pemerintah secara, kalau kita lihat dari sarana dan prasarana ya sudah cukup memadai. Tinggal lagi peningkatan kualitas ya, baik dari segi mata pelajarannya kan, guru-gurunya, supaya bisa mengarahkan kepada nilai-nilai Islam. Jadi kita di Aceh ini adalah yang membedakan kita ya, yang melakukan syariat Islam dengan daerah-daerah lain ya. Jadi saya lihat potretnya begini, ibarat kaca yang buram ya, kita nggak bisa lagi melihat wajah kita yang sebenarnya bagaimana ya. Maka ya perlu ya kita bersihkan kembali ya, agar kita bisa melihat bagaimana sebenarnya bentuk wajah kita ya. Saya ada satu quote ya, yang muda ya, kehilangan identitas ya. Yang muda belum menemukan identitas, yang tua-tua sudah kehilangan kualitas ya, ya. Ini sangat berbahaya sekali ya. Maka jadi kita lihat ini kenyataan ya kan, ya, ketika azan maghrib masih ada saja yang masih duduk-duduk ya, santai ya kan, seolah-olah seruan itu bukan seruan dari langit ya. Nah inilah makanya pendidikan ini memang penting ya. Dan ini tidak saja tugas pemerintah ya kan, komunitas-komunitas lain juga benar. Ini sebenarnya harus disadari terutama oleh pemimpin-pemimpinan kita dulu ya kan. Jadi untuk menciptakan bagaimana Aceh yang bernuansa Islam itu bisa hidup ya, terutama dari pelayanan-pelayanan umum ya. Ya, banyak yang kecewa misalnya tentang pelayanan umum ya. Nah, jadi mari sama-sama ya, karena ini bukan tugas pemerintah aja ya, tugas Tengku, tugas pimpinan daerah semuanya, tapi harus bahu-bahu ya, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, yang berat sama dipikul ya. Ya, serasa sekian dulu. Tengku Syekh Anwar masih dalam pertanyaan yang sama. Sejauh mana peran pemerintah dalam mendidik ataupun menciptakan karakter pemuda yang Islami? Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Tengku Nyai tadi, yang muda kehilangan identitas, yang tua sudah tidak berkualitas. Oke, silakan Tengku. Oh, jadi benar baca tanya kan? Lagi kebegah din Kufali Buno, Kukuma Isa, dan juga oleh Yaman Kabudoyan. Orangnya pemerintah kan sudah memberikan pelayanan secukupnya. Kalau dilihat dari aspek pemerintah, hari ini pesantren ada di mana-mana. Di mana-mana pemerintah jadi mau membuka pesantrennya. Kalaupun dia nggak hadir, pasti ada hadir orang lain. Tika ini ada uang semuanya, ada Tika, ada PAUD, ada apa namanya Rodul Alfar, semuanya pesantren. Cuman ada yang harus kita isi sendiri tentunya, ada pesantren yang memang masih minim bantuan. Tapi secara umum sudah bisa. Pendidikan, belajar ada dana ADG hari ini, ada di kampung, ada pengajian, tapi hana urunja. Pemerintah hari ini mengalirkan dana kecamatan dulu, hana urunja bet. Nasib itu. Jadi udah buat rojo. Itulah disebut dengan fenomena.
Itulah fenomena. Bahkan sebab orang tanya hang gedem buat li. Kan itu masalahnya. Bu kalau dapat jauh hari mau yang begah Rasulullah nyornya. Lagi kita ta'lim kita kedamnya le dapat jauh hari tanya hai dah buat. Nya tak masalah. Kan dia long begah kedap begah betul li. Atai kali dapat jauh hari menanci kedanya yang buat le dah dapat jauh nangkan hai dah buat le dah mulang. Jadi hari ini secara umum pemerintah sudah peran aktif. Sudah sangat aktif, sudah sangat positif. Dari TK, ada TK Hafiz dikasih uang. Ada mau SMP Hafiz kasih uang lagi. Di mana-mana ada pesantren. Tapi cuman kita saja ini masyarakat ini. Jadi hari ini kalau saya lihat di pola pikirnya itu ada di orang tuanya. Makanya kenapa kita melihat ada orang tua kemarin kita bahas itu. Orang tuanya murah itu di orang tuanya hari ini. Puyang bukan kumaisa kan durung ji ayo. Orang tua itu membentuk karakter keislaman itu dibentuk oleh orang tua. Orang tua itu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani wa insurani wa yumajisani. Siapa yang mengkafirkan anak kita? Bukan pemerintah. Orang tua. Pemerintah juga lahirnya dari orang tua yang bagus. Kalau orang tua nggak bagus, pemerintah nggak bagus juga. Ini bukan salah pemerintah, ya salah orang tua lah. Kan begitu natijahnya. Nah, maka harus ada abunya ma bogah bono, ayo kita bahu membahu. Wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu jami'a. Baik ciri beri katanya. Ayo kita rangkul hari ini. Hari ini ada unsur sejarawan. Mungkin saya ada pesantren dan Kufali dari kawan. Ini sudah sangat sempurna sebenarnya. InsyaAllah. Tapi inilah yang dapat kita sampaikan dulu. Semoga ada rahmat Allah untuk kita semuanya dengan yang close. Terus kita menggaji dengan tujuan biar orang-orang itu melihat apa sesungguhnya yang kita sampaikan agar mereka timbul inovasi dan inspirasi untuk berbuat ke arah kebaikan. Yang pertama sekali adalah orang tua yang ada di rumah. Dan juga kepada masyarakat kita, ayolah kita berinovasi. Ayo kita kembalikan izah Aceh ini kepada masa kemasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kajian ataupun diskusi kita pada malam hari ini sangat banyak memberi manfaat kepada kita semua. Semoga harapan kita bersama para pemuda, marilah kembali kepada fitrah kita, kembali kepada yang penuh dengan keislaman, jangan melangkah kepada arah yang salah. Sebagaimana ada pepatah Arab yang mengatakan al-fikru qabla ribahan anadmu ba'du husran. Fikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Kami mohon maaf atas segala kurangan. Harapan kami para peminat Jufri Channel semua di like, subscribe, share, and comment di bawah link deskripsi ini. Akhirnya alqaina birrahmah wal farakna bisalamah. Kita berjumpa dengan rahmat dan kita berpisah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.